Hmm. Hmm. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kali ini kita akan masih membuat video bantahan sekaligus meluruskan fitnah dan tuduhan keji si Hussein ini yang paling Gaza ini, aktivis yang paling Gaza, berkaitan dengan celaan tuduhan, bahkan mungkin pembolokan fakta, membuat sebuah bahasa-bahasa kebencian terhadap negara Arab Saudi. Kita ingin mengatakan jamaah dalam Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus Arab Saudi? Setiap kali ada hal-hal yang disyubhat kepala ente, itu selalu larinya ke Saudi. Apa-apa Saudi Arabia. Ya, termasuk kita mungkin di Indonesia ini yang banyak mengamalkan amalan sempalan, syirik, bid'ah, selalu menyalahkan ketika mereka dinasihati, dikritik dengan amalan mereka, selalu mengatakan, oh negara Wahabi, ini gara-gara negara Wahabi, ini karena Saudi Arabia, ini pemahaman radikal terorisme. Begitu pula dengan perang yang terjadi di Palestina. Selalu yang disalahkan adalah negeri Timur Tengah yang lainnya seperti Arab Saudi yang terutama. Padahal yang memulai perang ini, si Hussein ini yang harus tahu, paham betul. Mungkin dia, saya tidak tahu apakah dia pura-pura bodoh, pura-pura tuli, pura-pura tidak mengetahui. Yang memulai perang siapa? Apakah Arab Saudi yang kemudian membiayai peperangan yang dimulai oleh Hamas? Begitu pula dengan kelompok-kelompok jihadis yang lainnya. Ya, sementara kita harus tahu di Palestina ini banyak kepentingan, banyak kelompok, banyak firqah-firqah yang kemudian satu sama yang lainnya. Firqah ini tidak pernah ingin bersatu. Ada banyak kepentingan. Ya, ini yang banyak orang yang tidak paham tentang berkaitan dengan perang yang ada di Palestina. Satu poin. Yang pertama, perang yang ada di Palestina kayak kemarin ini yang sudah beberapa dekade, beberapa bulan ini, itu dimulai dari Hamas. Bukan Arab Saudi yang memulai peperangan tersebut. Tapi kenapa Arab Saudi yang selalu disalahkan? Selalu Arab Saudi kenapa tidak membantu? Tanya Hamas. Tanya Hamas, mana bantuan mereka? Apakah mereka hanya bisa mengorbankan nyawa-nyawa kaum muslimin dengan peperangan yang mereka mulai, dengan peperangan yang mereka dahului? Dan kemudian dampaknya, negatifnya sangat luar biasa. Dan kemudian mereka meminta, seolah-olah meminta pertanggungjawaban dari negeri Arab Saudi. Ini kan konyol. Ini pemikiran konyol yang banyak dimiliki orang-orang yang membenci Arab Saudi Arabia. Luar biasa. Ya, seharusnya si Hussein ini ya minta pertanggungjawabannya si Hamas. Siapa yang memulai perang? Siapa yang mengawali perang? Siapa yang harus bertanggung jawab? Hamas. Dia harus memberikan semacam pertolongan, terutama bagaimana menyelamatkan kaum muslimin yang ada di Palestina. Kemudian secara ekonomi, secara listrik, secara makanan, siapa yang harus bertanggung jawab? Jangan kalian yang memulai, kalian meminta pertanggungjawaban dari negara-negara Timur Tengah yang lainnya. Kayak ini konyol. Ini yang tidak dipahami oleh si Hussein ini, yang banyak berkoar-koar, yang banyak menyudutkan, merendahkan, memfitnah negara Arab Saudi dengan berbagai macam tuduhan yang tidak mendasar. Ya, kalau ente memang berapresiasi Syiah, tidak usah malu-malu lagi, terang-terangan saja. Ini kan kita sudah mendapatkan beberapa bukti, beberapa potongan video dan beberapa potongan foto. Kalau dia memang ada indikasi ke ajaran Syiah. Ya, wallahu alam, apakah dia hanya sekedar taqiyah menutupi kebobrokannya? Ya, ternyata dia adalah seorang Syiah yang memang sangat membenci negara Arab Saudi. Dan di video awal saya sudah katakan, kalau dia memang benar-benar seorang aktivis, seorang penolong, seorang jihadis, kenapa dia harus lari ketika perang sebentar berkecamuk? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang ketika perang berkecamuk mereka kemudian melarikan diri, kecuali ingin membuat siasat untuk kembali berperang, memerangi orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini zaman dalam Allah Subhanahu wa taala yang banyak orang tidak ketahui tentang perang yang ada di Palestina, ya. Banyak kepentingan, banyak kelompok-kelompok yang di sana. Kalau mereka memang jihad karena Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak bersatu saja?
satu komando, satu pimpinan. Kenapa harus katiba-katiba? Kenapa harus berkelompok-kelompok? Nah, ini juga yang kita sesalkan. Ya, salah satu kelemahan kaum muslimin adalah banyaknya kelompok-kelompok, banyaknya kepentingan-kepentingan, banyaknya kemudian ada keinginan-keinginan yang lainnya selain daripada benar-benar jihad karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang harus menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Dan masyaallah jemaah Allah, saat ini saya berada di lokasi pembangunan markas tahfiz Darul Ilmi Malik bin Rabi'ah. Dan kita ini sementara membuat slop untuk ini slop untuk membuat pondasi. Kita ada pondasi yang sudah selesai di sisi arah kiblat ini. Sekarang kita mengerjakan di sisi kanan dan kiri. Nah, ini pondasi kita yang sementara dikerja. Dan sangat mendesak di sini kita butuhkan masih banyak bahan material seperti batu kali. Ini batu gunung atau batu kali. Kemudian pasir, kemudian semen. Nah, ini dulu kebutuhan pokok kita. Jadi bagi kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat sekalian, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, yang ingin mengambil andil berpartisipasi dalam kebaikan yang besar ini, falyatafaddal mashkurah. Kita buka pintu seluas-luasnya. Berapapun nominal yang antum keluarkan insyaallah taala, maka itu terhitung amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mau berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini, kemudian sekolah ini, kami buka pintu seluas-luasnya untuk bagi kaum muslimin yang ingin berpartisipasi. Baik. Jadi kembali kita kepada si Husain ini, saya tidak tahu apakah dia menutup mata, menutup telinganya, bisu. Apakah tidak ada kebaikan sedikit pun kebaikan Arab Saudi yang antum harus bicarakan? Ya, dibandingkan antum berkuar-kuar fitnah ke sana kemari. Subhanallah, subhanallah. Hada buhtanun azim. Ini merupakan tuduhan yang sangat keji terhadap negara Arab Saudi. Luar biasa, ikhwan. Arab Saudi itu subhanallah. Ya, luar biasa bagaimana memberikan bantuan. Ya, beberapa dekade, mungkin sampai detik ini bantuan Arab Saudi terus masuk untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin secara materi, secara moral. Bahkan negara Arab Saudi ke sana kemari di negeri Eropa, negeri Barat untuk bagaimana mendapatkan dukungan dari negara-negara Barat, bagaimana perang ini dihentikan. Ya, genosida yang dilakukan oleh Israel itu bagaimana diberhentikan. Ini perjuangan, ya, perjuangan yang luar biasa dari negara-negara Arab Saudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keberkahan di dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.